Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan panekuk. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua? Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil, karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar.
Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan. Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini. Warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus 2019, para astronom mempelajari lintasannya di tata surya dan menyimpulkan bahwa Borisov juga berasal dari bintang lain. Tapi Borisov memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya karena ditemukan lebih awal dalam perjalanannya melintasi wilayah kita. Para peneliti menggunakan teleskop canggih untuk melihat debu dari Borisov. Mereka menemukan Borisov melontarkan lebih dari 180 kg debu setiap detiknya. Mereka juga menemukan bahwa Borisov memiliki lebih banyak karbon monoksida daripada komet-komet di tata surya.
Tapi jumlahnya tidak sama di seluruh bagian komet. Hal ini menunjukkan objek antariksa itu mungkin mulai terbentuk di dekat bintang induknya sebelum kemudian menjauh. Mungkin karena ada planet yang lebih besar di sistemnya. Cahaya dari Borisov jauh lebih terpolarisasi daripada cahaya dari komet-komet lain yang pernah kita lihat dan awannya sangat halus. Hal ini menunjukkan kalau Borisov tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Tata surya kita penuh dengan objek-objek misterius yang berasal dari mana-mana. Pada bulan Oktober 2017, para peneliti di Hawaii melihat benda misterius yang mereka namai Oumuamua. Ini berarti pengunjung dari negeri yang jauh dalam bahasa Hawaii, atau itu adalah seekor sapi yang sangat besar. Benda ini mengikuti orbit pelarian, benar-benar melarikan diri dari tarikan gravitasi planetnya, seperti melempar bola keluar angkasa dan tidak akan pernah kembali lagi. Artinya, benda aneh ini datang dari suatu tempat di luar tata surya kita. Ada banyak sekali teori tentang benda itu, mulai dari asteroid sederhana hingga pesawat luar angkasa. Para ilmuwan bahkan mengira benda itu adalah bongkahan es nitrogen dari planet yang mirip Pluto. Bentuknya yang aneh hanya menambah misteri. Perubahan besar pada kurva cahaya menunjukkan bahwa benda ini bisa saja memanjang, seperti tabung, atau lebih pipih, seperti panekuk. Benda ini tidak seperti benda yang pernah kita lihat. Oumuamua tidak berperilaku seperti komet atau asteroid. Komet berbentuk es dan memiliki ekor yang terang saat melintas dekat matahari. Sedangkan asteroid pada dasarnya hanya berupa batuan dan tidak memiliki ekor. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak melepaskan gas. Seperti aku, tapi ia juga bukan batuan biasa. Permukaannya sangat mengkilap, hampir seperti logam yang dipoles. Ketika melintasi matahari, Oumuamua melesat dengan cepat seolah-olah ada roket yang menumpanginya. Dan bukan gravitasi matahari yang memberi dorongan tiba-tiba pada Oumuamua. Para ilmuwan tidak tahu pasti apa penyebabnya. Jadi, apa ya? Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, para ilmuwan sekarang berpikir bahwa Oumuamua mungkin adalah komet dengan hidrogen beku di permukaannya. Hidrogen ini bereaksi dengan sinar matahari, mempercepat komet dan mengubah lintasannya. Oumuamua kemungkinan besar mendapatkan semua hidrogen tersebut karena terpapar banyak sekali sinar kosmik dalam waktu yang lama. Warna merah yang indah juga dihasilkan dari sinar-sinar tersebut. Oumuamua adalah pengunjung dari tata surya yang masih muda dan kacau, di mana tabrakan dan migrasi terjadi setiap saat. Sistem seperti itu sering melontarkan banyak objek kecil. Oumuamua mungkin didorong oleh planet seperti Jupiter yang gravitasinya sangat kuat sehingga bisa melontarkan benda-benda besar ke luar angkasa. Hal yang sama juga sering terjadi pada komet. Oumuamua sudah meninggalkan tata surya kita, meskipun objek serupa kadang-kadang mengunjungi kita sekitar 1 kali per tahun. Untuk mengetahui lebih banyak tentang tamu misterius ini, para astronom berencana mengirim wahana untuk mengejar Oumuamua. Wahana ini akan memanfaatkan orbit bumi dan Jupiter untuk meluncur dengan cepat agar bisa mengejar komet tersebut. Tapi, sebagian tamu tak terduga itu tinggal lebih lama. Pada bulan Oktober 2019, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA memotret sebuah komet kebiruan yang membawa debu dan gas. Komet tersebut sudah berada di dalam tata surya pada saat itu, sekitar hampir 500 juta kilometer jauhnya dari bumi. Di suatu tempat di antara Mars dan Jupiter. Kita bisa melihat debu yang berpendar mengelilinginya, tapi kita belum bisa melihat inti komet karena ukurannya yang terlalu kecil. Nah, kecil itu relatif di sini. Benda ini berukuran sekitar 975 meter atau sama dengan 9 lapangan sepak bola. Pada bulan Maret, foto-foto Hubble menunjukkan kalau ada pecahan kecil komet yang memisahkan diri dari inti komet. Artinya, komet ini sangat aktif, tidak seperti Oumuamua. Ketika mengamatinya lebih jauh, kami menemukan bahwa inti planet ini merupakan campuran partikel es dan debu yang lepas. Permukaannya juga sangat mirip dengan yang lain, dengan area kasar dan selimut halus puing-puing es dan debu. Komet ini ditemukan oleh astronom amatir Gennady Borisov, sehingga diberi nama Komet 2I Borisov. Selamat, para ilmuwan dengan cepat mengonfirmasi bahwa komet ini berasal dari luar tata surya. Dan benda-benda ini benar-benar membuat para turis antusias. Benda ini melaju dengan kecepatan luar biasa, yaitu sekitar 177.028 km per jam.
Itu cukup cepat untuk mengelilingi bumi 4 kali hanya dalam waktu 1 jam. Kunjungan ini sangat menarik karena beberapa alasan. Sebagian besar komet di tata surya kita berasal dari sabuk Kuiper atau awan Oort. Sabuk Kuiper adalah area di luar orbit Neptunus. Sabuk Kuiper seperti cincin besar yang mengelilingi matahari yang dipenuhi dengan banyak objek kecil dan es. Semuanya merupakan sisa-sisa benda purba yang berasal dari masa ketika tata surya kita masih sangat muda. Awan Oort lebih jauh lagi. Awan ini seperti gelembung raksasa di sekeliling tata surya. Juga dipenuhi objek-objek es yang sangat tua. Sebagian besar komet periode panjang berasal dari sana. Tapi dari mana asal komet 2I Borisov? Kita masih belum tahu pasti. Para ilmuwan mengatakan bahwa kemungkinan besar ia terbentuk di sistem bintang lain yang bisa jadi lebih muda atau lebih tua dari tata surya kita. Aneh juga kalau ada pilihan ketiga, NASA. Bagaimanapun, ia mungkin telah ditendang keluar dari sistem asalnya, seperti halnya Oumuamua. Meskipun komet 2I Borisov terlalu kecil untuk mempertahankan atmosfernya sendiri, komet ini mengalami koma ketika mendekati matahari. Koma adalah nama yang lucu untuk awan gas dan debu bercahaya yang mengelilingi inti komet. Awan ini terbentuk ketika panas matahari menyebabkan es komet menguap, melepaskan debu dan gas ke angkasa. Yang satu ini lebih bersahabat daripada Oumuamua dan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Hasilnya, kita belajar lebih banyak tentang sifat-sifat uniknya yang keren. Misalnya, ia tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Tapi sayangnya, Borisov juga harus pergi. Sekarang ia berada di jalur yang akan membawanya kembali ke ruang antar bintang. Namun masih banyak pengunjung yang akan datang. Dan kamu mungkin pernah mendengar tentang yang satu ini. Komet besar 1996, itulah sebutan untuk komet Hyakutake. Nama komet ini juga diambil dari nama astronom yang menemukannya, Yuji Hyakutake. Kebetulan sekali komet ini ditemukan pada malam tahun baru. Pada tanggal 25 Maret 1996, benda ini melintas sangat dekat dengan bumi, hanya sekitar 0,1 satuan astronomi, sedikit lebih jauh dari bulan. Benda ini melintas di atas kutub utara. Ini merupakan salah satu perjumpaan komet terdekat dalam 200 tahun terakhir. Benda langit ini bisa dilihat di seluruh dunia dan tampak sangat terang dan indah di langit, membentang luas. Dan komet ini tidak hanya terlihat satu malam saja. Komet ini semakin terlihat selama bulan Maret dan menjadi salah satu objek paling terang di langit malam pada akhir bulan. Komet ini baru sepenuhnya memudar pada akhir bulan Mei. Komet ini merupakan komet periode panjang yang artinya butuh ratusan tahun untuk mengorbit matahari. Terakhir kali ia mengorbit adalah sekitar 17.000 tahun yang lalu, dan sekarang periode orbitnya bertambah menjadi 70.000 tahun. Tapi jangan kecewa, masih ada komet-komet lain yang akan mencerahkan siang dan malam kita. Selain itu, ada juga objek-objek ruang angkasa yang memilih untuk tinggal lebih lama. Ada sebuah asteroid dengan nama bersuku kata banyak yang untuk mengucapkannya saja, aku sudah kesulitan. Nama ini dalam bahasa Hawaii berarti si nakal dari Jupiter. Untungnya, para ilmuwan berbaik hati kepada kita dan menjulukinya BZ. Ini mewakili para narator. Terima kasih. Ini adalah asteroid kecil dengan diameter hanya sekitar 2,9 km. Dari namanya, kamu bisa menebak bahwa asteroid ini berbagi orbit dengan Jupiter. Tapi ada satu hal yang menarik. Asteroid ini bergerak ke arah yang berlawanan, yang dikenal sebagai orbit retrograde. Asteroid yang tidak biasa ini ditemukan pada tanggal 24 November. Asteroid ini mengorbit matahari selama sekitar 11 tahun 8 bulan. Kadang-kadang melintas di dalam dan di luar orbit Jupiter. Asteroid ini telah bergerak seperti ini setidaknya selama 1 juta tahun dan akan tetap seperti itu selama 1 juta tahun lagi. Tapi kenapa ia bergerak dengan cara yang tidak biasa? BZ mungkin merupakan imigran antar bintang. Mungkin ia melewati tata surya kita sekitar 4, miliar tahun yang lalu, yaitu ketika matahari baru saja terbentuk. Kemudian, ia tertangkap oleh gravitasi, tapi ia tetap berada di orbit yang berlawanan. Atau mungkin berawal dari awan Oort, kemudian bisa jadi orbitnya yang aneh berasal dari planet 9 yang misterius, sebuah planet hipotetis yang diyakini ada di tata surya kita, jauh di luar Neptunus. Bagaimanapun, asteroid ini memberi kita lebih banyak wawasan tentang sejarah tata surya dan bagaimana materi organik bisa sampai ke bumi dari luar angkasa.
Pada waktu-waktu tertentu, ada ribuan objek di tata surya kita yang berasal dari luar angkasa. Objek-objek itu tinggal di sini untuk jangka waktu yang berbeda-beda. Tapi terkadang kita beruntung, dan semua itu akhirnya mengajarkan kita banyak hal tentang ruang antar bintang. Pada tahun 70-an, kita menerima sinyal radio yang berlangsung lebih dari 1 menit dan sampai hari ini tidak tahu apa itu atau dari mana asalnya. Tapi sekarang, sebuah teori baru telah muncul. Mungkinkah misteri itu akhirnya terpecahkan? Pada tahun 1977, pukul 23:16, sebuah teleskop di Ohio menangkap sesuatu yang sangat tidak biasa di angkasa. Itu adalah sinyal radio yang sangat pendek, hanya 72 detik. Sinyal itu begitu kuat dan aneh sehingga ilmuwan yang menemukannya menulis "wow" dengan tinta merah di sebelahnya. Itulah mengapa sinyal itu disebut sinyal wow. Di ruang angkasa, gas hidrogen terkadang melepaskan gelombang radio sejenis radiasi elektromagnetik. Gelombang radio ini memancar pada frekuensi tertentu yang merupakan ciri khas gas hidrogen. Hal ini membantu kita untuk menemukan, mengidentifikasi, dan mempelajarinya. Berkat hal ini, kita bisa mengetahui kalau frekuensi sinyal wow berasal dari tempat yang sama dengan gas ini. Tapi sepertinya itu tidak banyak membantu karena kita masih belum tahu apa yang memancarkannya. Yang lebih aneh lagi, sinyal itu hanya terjadi sekali. Meskipun kita berusaha keras untuk mendengarnya lagi, kita tidak pernah berhasil. Dan tanpa sinyal yang berulang, mustahil untuk mengetahui apa itu. Bahkan sulit bagi kita untuk mendapatkan lokasi yang tepat karena sinyalnya hanya sebentar. Setelah jarak tertentu, sangat sulit untuk mengetahui dari mana sinyal radio yang berbeda berasal. Dan dari situlah teori-teori itu dimulai. Frekuensi yang digunakan oleh sinyal wow adalah frekuensi khusus, tidak ramai dengan banyak sinyal lainnya. Ini seperti menemukan tempat yang tenang di ruangan yang bising, karena tidak ada banyak gangguan atau kebisingan. Kalau kamu mengirim sinyal pada frekuensi ini sangat jauh, sinyal tidak akan hilang atau terdistorsi. Itu aneh sih, karena itu berarti bahwa tempat itu mungkin tempat yang sempurna untuk mengirim pesan jika kita ingin berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa di luar sana. Jadi, mungkinkah mereka mencoba menghubungi kita? Ini adalah kemungkinan ilmiah yang nyata, tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan sinyal wow, tapi jika itu berasal dari makhluk luar angkasa, mereka pasti berkomunikasi tidak seperti kita. Sinyal itu tidak terlihat seperti pesan yang disengaja. Dan anehnya, itu hanya terjadi sekali. Kalau memang makhluk hijau kecil yang mencoba menghubungi kita, aneh kan kalau mereka hanya mencoba sekali? Tapi untuk berjaga-jaga pada tahun 2012, pada ulang tahun ke-35 sinyal wow, kita memutuskan untuk mengirimkan sejumlah pesan ke bintang-bintang tertentu. Kita menggunakan kode khusus untuk memastikan makhluk luar angkasa yang menerima pesan-pesan itu tahu bahwa pesan-pesan itu berasal dari makhluk cerdas seperti kita. Sebagian besar cerdas, kita bahkan menggunakan banyak tenaga untuk memastikan pesan-pesan itu bisa menjangkau jarak yang sangat jauh. Para ilmuwan telah menemukan banyak ide tentang dari mana sinyal wow berasal, tapi tidak ada satupun yang disepakati secara luas. Kita tahu pasti sinyal ini tidak berasal dari bumi. Suara-suara di bumi memang kadang mengganggu, tapi sinyal ini jelas berasal dari luar angkasa. Ada juga teori yang mengatakan bahwa sinyal tersebut mungkin terpantul dari sampah antariksa dan kembali ke bumi. Tapi kemudian kita menyadari persyaratan untuk hal itu terjadi sangat tidak mungkin. Salah satu gagasan yang mungkin adalah bahwa sinyal tersebut mungkin disebabkan oleh kelap-kelip di ruang angkasa seperti kelap-kelip bintang di langit. Namun meskipun itu benar, tidak menutup kemungkinan bahwa sinyal tersebut dibuat oleh sesuatu yang artifisial. Gagasan lainnya adalah sinyal tersebut bisa saja berasal dari sesuatu yang berputar seperti mercusuar. Atau mungkin itu adalah sinyal yang berubah frekuensinya dari waktu ke waktu atau hanya ledakan satu kali.
Sudah 50 tahun sejak sinyal radio yang aneh tertangkap, tapi baru-baru ini sebuah ide baru tentang asal-usulnya muncul. Bayangin sebuah komet yang melesat di angkasa, meninggalkan jejak gas di belakangnya seperti ekor. Gas inilah yang bisa jadi kunci untuk memahami sinyal radio misterius yang menarik perhatian para astronom bertahun-tahun lalu. Salah satu astronom mengamati sinyal WOW dan berpikir bahwa sinyal tersebut mungkin berhubungan dengan komet bernama 266P/Christensen. Ya, itu cukup besar. Komet ini berjarak sekitar 1.800 tahun cahaya. Komet ini belum diketahui pada tahun 1977 ketika sinyal pertama kali terdeteksi. Tapi sekarang, komet ini bisa menjelaskan gelombang radio yang aneh. Komet bisa memancarkan gelombang radio saat mereka mendekati matahari, seolah-olah gas-gas di sekelilingnya mulai berdengung dengan energi. Dengungan ini mungkin yang dimaksud dengan sinyal WOW. Untuk menguji teori ini, kita menggunakan teleskop radio untuk mendengarkan gelombang radio dari komet-komet lain. Kita menemukan kalau sebagian komet memang memancarkan gelombang radio pada frekuensi yang sama dengan sinyal WOW. Kemudian kita mengarahkan teleskop ke komet khusus ini saat komet ini melewati bagian langit yang sama dengan tempat sinyal WOW terdeteksi. Gelombang radio komet itu bisa mencocokkan diri dengan sinyal tersebut. Meskipun komet tersebut tidak berada di tempat yang sama dengan sinyal, komet tersebut cukup dekat sehingga kita merasa ada sesuatu di sini. Sinyal ini mungkin juga disebabkan oleh awan hidrogen dari dua komet yang telah kita sebutkan dan komet lainnya yang bernama P/2008Y2. Siapa sih yang milih nama-nama ini? Tapi tidak semua orang yakin dengan ide tersebut. Ada yang mengatakan teori tentang dua komet yang menyebabkan sinyal tersebut tidak masuk akal karena komet biasanya tidak memancarkan gelombang radio seperti yang dibutuhkan untuk menjelaskan sinyal WOW. Selain itu, sinyal tersebut tidak berulang dan hanya terjadi sekali, yang mana hal ini cukup aneh kalau memang itu adalah komet. Komet itu menyebarkan gasnya ke area yang luas, jadi sinyalnya seharusnya bertahan lebih lama. Teleskop yang digunakan untuk mendeteksi sinyal seharusnya menangkap 2 kali dalam rentang waktu yang singkat, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Selain itu, komet tersebut tidak akan bergerak begitu cepat dari pandangan teleskop. Hal ini menunjukkan kalau kita perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana dan mengapa komet memancarkan gelombang radio, khususnya pada frekuensi yang sama dengan sinyal WOW. Ada banyak sinyal misterius dan menarik di luar angkasa. Sebagian besar berasal dari peristiwa alam, seperti sesuatu yang disebut semburan radio cepat. Semburan energi ini sangat kuat dan terjadi di seluruh langit, tetapi asal-usulnya masih belum jelas. Semburan ini hanya berlangsung selama sepersekian detik, mungkin teleskop hanya menangkap sebagian dari salah satu semburan tersebut. Ada juga sinyal aneh yang kita terima sejak 2018. Sinyal yang satu ini sebenarnya berulang setiap 22 menit. Tapi meskipun kita sudah berusaha keras, kita tidak tahu dari mana asalnya. Sinyal ini dimulai sejak tahun 1988 dan kita telah menyelidiki misteri ini selama 36 tahun. Setidaknya kita sudah mengetahui jarak objek misterius yang mengirimkan sinyal, yaitu 15.000 tahun cahaya. Beberapa orang berspekulasi bahwa sinyal-sinyal ini mungkin berasal dari makhluk luar angkasa yang mencoba berkomunikasi dengan kita. Tapi kita tidak dapat mengatakan dengan pasti tanpa bukti yang kuat. Hal ini masih bersifat spekulatif. Penjelasan lainnya adalah teori pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang memancarkan berkas energi mirip dengan sinyal yang kita amati. Tapi perilaku sinyal-sinyal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang pulsar. Ada juga teori magnetar yang menyatakan sinyal-sinyal tersebut bisa jadi berasal dari bintang neutron bermuatan super yang disebut magnetar. Tapi tidak satupun dari teori-teori ini yang bisa menjelaskan perilaku aneh dari sinyal-sinyal tersebut. Mungkin ada fenomena baru yang belum ditemukan di alam semesta.
Jadi meskipun komet adalah sebuah kemungkinan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang sinyal WOW. Kita tidak tahu apa penyebabnya dan kita mungkin tidak akan pernah tahu. Kita bahkan tidak tahu apakah sinyal itu berasal dari luar angkasa atau dari suatu tempat di dalam tata surya. Bagaimanapun, meskipun sinyal WOW memiliki penyebab alamiah, bukan berarti kehidupan di luar bumi tidak ada. Studi yang membahas tentang hal ini juga membahas bintang mirip matahari yang bisa jadi tempat yang tepat untuk mencari tanda-tanda teknologi dari luar angkasa. Ada 14 bintang yang mirip dengan matahari di luar angkasa, meskipun kita belum bisa memastikan kecerlangannya. Hal ini membuka kemungkinan yang menarik untuk mencari tanda-tanda peradaban maju di luar bumi. Mungkinkah seluruh alam semesta tidak lebih dari sebuah atom? Ketika melihat diagram atom yang merupakan penyusun semua materi, kamu bisa melihat beberapa pola di alam semesta yang berulang. Tata surya kita adalah contohnya. Ada sebuah bintang raksasa di pusatnya dan beberapa planet kecil yang mengitari bintang tersebut. Kita juga bisa melihat pengaturan yang sama di luar galaksi kita dengan banyak eksoplanet mengitari bintang-bintangnya. Kamu juga bisa menyaksikan prinsip itu dalam skala yang lebih kecil. Ini adalah cara partikel yang disebut proton dan neutron bergerak mengelilingi pusat atom yang disebut nukleus atau inti atom. Jadi bayangkan kamu ingin menyusun sekumpulan magnet positif. Mereka terus mendorong satu sama lain, bukan? Itulah yang seharusnya terjadi pada proton dalam atom. Semuanya bermuatan positif, jadi seharusnya mereka saling tolak-menolak dan terbang ke segala arah. Namun, atom-atom itu ada, jadi pasti ada sesuatu yang menyatukan mereka. Dan sesuatu itu disebut interaksi kuat atau gaya kuat. Jumlah nukleus kurang dari 0,01% volume seluruh atom. Tapi biasanya menyumbang lebih dari 99,9% massa atom. Sekali lagi, mirip dengan matahari kita. Oke, interaksi kuat ini seperti lem khusus yang menyatukan proton dan neutron dalam inti atom. Dengan cara yang sama, gravitasi mencegah kita terbang menjauh dari tanah ke dalam kegelapan antariksa. Nah, lem ini berasal dari beberapa partikel yang sangat kecil di dalam proton dan neutron yang disebut quark. Partikel-partikel kecil ini memiliki muatan aneh yang disebut warna. Warna ini tidak seperti warna-warna yang kita lihat di sekitar kita. Warna ini bekerja seperti kode yang membantu quark saling menempel di dalam partikel inangnya. Kode ini juga merembes keluar dan membantu menyatukan proton dan neutron di dalam nukleus. Quark layaknya pembangun-pembangun kecil yang bekerja sama untuk membangun atom-atom yang membentuk segala sesuatu di sekitar kita. Dentuman besar disebut sebagai momen luar biasa ketika kita memiliki ruang dan waktu. Ini kisah yang kita gunakan untuk menjelaskan evolusi alam semesta. Pada awalnya, hanya ada bola materi yang amat sangat kecil seukuran buah persik. Tapi dengan suhu lebih dari 1 kuadriliun derajat. Wah, panas sekali. Dan kata dentuman pada nama ini tidak berarti benar-benar terjadi ledakan di luar angkasa. Buah persik ini mulai menyebar dan ruang muncul di mana-mana. Ini memunculkan atom, molekul, bintang, dan banyak benda langit yang mengisi ruang kosong di alam semesta kita. Pada dasarnya, semua elemen yang menyusun kita terbentuk dalam beberapa menit pada tahap paling awal alam semesta, sekitar 1/100 dari 1/miliar dari 1/triliun detik. Oh, tunggu, beri aku waktu sebentar untuk memprosesnya. Baiklah, lanjut. Pertumbuhannya luar biasa pada tahap itu. Alam semesta menyebar secara eksponensial dan berhasil menggandakan ukurannya setidaknya 90 kali lipat. Seperti aku saat liburan. Aku suka coklat. Setelah dentuman besar, alam semesta merupakan subpartikel yang panas dan padat, terlalu panas untuk bisa membentuk atom. Tapi 380.000 tahun kemudian, suhu cukup mendingin sehingga elektron-elektron bisa bercampur dengan inti dan membentuk atom. Inilah proses yang kita sebut rekombinasi. Dan inilah yang membuat alam semesta menjadi transparan. Bayangkan menyalakan saklar lampu, tiba-tiba kamu bisa melihat semuanya. Namun hanya karena alam semesta menjadi terlihat, bukan berarti terang juga. Saat itu merupakan masa kegelapan karena belum ada bintang atau galaksi.
seperti kanvas kosong yang menunggu sesuatu dilukis di atasnya. Baru setelah beberapa waktu kemudian, ketika alam semesta terus berevolusi, bintang-bintang dan objek-objek terang lainnya mulai terbentuk dan menerangi kegelapan. Dan alam semesta terus berevolusi, sambil terus diisi oleh planet-planet, asteroid, galaksi, dan objek-objek lainnya. Itulah cerita yang sudah kita dengar selama beberapa dekade terakhir, dan harus kuakui, cerita ini cukup bagus. Para ilmuwan telah banyak mempelajarinya. Mereka mengamati radiasi elektromagnetik yang tersisa dari alam semesta yang masih muda. Mereka mengukur keberadaan elemen-elemen paling ringan dan menyadari bahwa semua itu sejalan dengan kisah dentuman besar. Teori-teori baru tidak mengatakan bahwa dentuman besar tidak terjadi. Ini gambaran yang bagus tentang alam semesta pada tahap awal, tapi seperti teka-teki yang belum selesai dengan beberapa bagian penting yang belum terjawab. Kita tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi sebelum dentuman besar dengan ilmu fisika yang ada saat ini. Jadi, kita butuh matematika baru untuk menjelaskan bagian-bagian yang rumit, seperti apa yang disebut singularitas. Itu adalah titik dengan kerapatan tak terbatas, ingat? Dari awal terjadinya dentuman besar. Dan disitulah teori Dawai berperan, seperti peralatan bertenaga super yang dapat menangani gravitasi dan semua gaya lainnya yang sekaligus. Nah, salah satu gagasan yang diberikan teori Dawai adalah alam semesta ekpirotik. Bayangkan, sebuah api besar yang menyulut api lain, dan api itu menyulut api lain, dan seterusnya. Dalam skenario ini, dentuman besar bukanlah awal dari segalanya, tapi hanyalah salah satu bagian dari proses yang lebih besar. Ini adalah gagasan tentang alam semesta siklik, sebuah perjalanan roller coaster yang tidak pernah berakhir, yang diawali dentuman besar dan diakhiri remukan besar, dan terjadi berulang kali, bahkan mungkin selamanya. Alam semesta seperti terus-menerus menekan tombol reset dengan cara yang sangat menyenangkan. Menurut beberapa teori, kita bisa melihat singularitas ini sebagai partikel tunggal dalam sistem yang jauh lebih besar, seperti halnya atom yang terdiri dari partikel-partikel subatom. Dengan mempertimbangkan semua itu, ide tersebut mengatakan setiap inti atom bisa memiliki alam semesta di dalamnya. Jadi, seluruh alam semesta kita hanyalah bagian kecil dari sebuah atom di alam semesta yang jauh lebih besar yang terdiri dari atom-atom dengan lebih banyak kosmos. Lebih banyak atom, lebih banyak kosmos. Sangat menarik. Versi awal gagasan alam semesta siklik masih memiliki satu masalah besar. Teori ini tidak cocok dengan hasil pengamatan kita terhadap latar belakang gelombang mikrokosmik, yaitu cahaya fosil yang menunjukkan bagaimana penampakan alam semesta saat baru berusia 380.000 tahun. Jadi, pada bulan Maret 2020, dua fisikawan dari Kanada menerbitkan sebuah penelitian yang mengungkap matematika di balik alam semesta siklik yang telah kita lewatkan sebelumnya. Jika kita fokus pada momen ketika alam semesta menyusut ke titik yang sangat kecil dan kemudian memantul kembali ke kondisi dentuman besar, kita mungkin bisa mencocokkan pengamatan kita. Hanya saja, kita harus menunggu lebih banyak eksperimen baru untuk menguji ide ini. Grand Unified Epoch, itulah sebutan untuk masa ketika alam semesta masih muda. Pada saat itu, materi dan antimateri yang seperti bayangan cermin satu sama lain ada dalam jumlah kurang lebih sama. Tapi karena keduanya memiliki kekuatan yang berlawanan, ketika saling bersentuhan, mereka akan saling menghancurkan dalam ledakan dahsyat, seperti kembang api. Artinya, meskipun materi dan antimateri terus-menerus diciptakan dan dihancurkan, entah bagaimana, selalu ada lebih banyak materi daripada antimateri. Dan itu bagus, karena jika tidak, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Seiring waktu, partikel-partikel mulai saling menempel dan membentuk benda-benda yang lebih kompleks, seperti atom dan molekul. Dan terakhir, bintang-bintang terbentuk dan menciptakan elemen-elemen yang lebih berat lagi. Tapi, suatu hari nanti, jauh di masa depan, semua bintang itu akan padam. Ketika bintang terakhir perlahan mendingin dan memudar, alam semesta akan berubah menjadi kehampaan yang gelap, tanpa kehidupan, cahaya, atau apapun yang kita ketahui atau kita asumsikan ada.
Pada suatu saat, lubang hitam yang rakus akan melahap semua materi di ruang angkasa. Pada akhirnya, bahkan lubang hitam pun akan lenyap menjadi cahaya yang sangat kecil. Alam semesta kita akan terus mengembang, cahaya akan menyebar dan tidak bisa berinteraksi dengan apapun. Jadi, semua aktivitas di alam semesta akan berhenti. Antariksa akan menjadi tempat kosong tanpa bintang, planet, atau apapun, dan akan berakhir di sana. Atau baru saja dimulai, dan mungkin disitulah kita akan bertemu lagi. Kemungkinannya kita akan menemukan kehidupan di luar bumi di tahun 2035, dan tidak perlu pergi ke galaksi yang sangat jauh. Bima sakti kita penuh dengan lingkungan yang sangat cocok. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu. Yang kita bicarakan di sini adalah mikroba atau penanda kimiawi, bukan humanoid hijau seperti di film-film Hollywood. Meskipun begitu, ketika kita akhirnya menemukan jejak kehidupan, hal itu akan mengubah cara pandang kita tentang tempat kita di alam semesta. Teleskop antariksa Kepler milik NASA menemukan sesuatu yang luar biasa. Hampir semua bintang memiliki planet dan banyak di antaranya yang mungkin bisa dihuni. Planet batuan seperti Bumi dan Mars bahkan lebih banyak ditemukan di galaksi kita daripada planet gas raksasa seperti Saturnus dan Jupiter. Selain itu, kita juga sudah tahu kalau galaksi kita sangat kaya akan air. Ada air di awan antar bintang tempat bintang-bintang dan planet-planet terbentuk, di piringan-piringan debu di sekeliling bintang-bintang lain, di komet-komet, pokoknya di mana-mana. Namun, yang paling sulit adalah menemukan kehidupan itu sendiri. Idealnya, untuk menemukannya kita harus mendarat di setiap planet di luar angkasa dan benar-benar memeriksa di bawah setiap batu. Namun, berkat penelitian terbaru, setidaknya kita bisa mempersempit pencarian ke planet-planet yang berpotensi layak huni. James Webb Space Telescope, teleskop super canggih yang diluncurkan ke ruang angkasa pada tahun 2021, sedang melakukan penelitian. Teleskop ini memeriksa atmosfer bumi super di dekatnya, yaitu planet berbatu yang ukurannya sedikit lebih besar dari bumi. Wahana ini mencari gas-gas yang berhubungan dengan kehidupan, bahan kimia yang hanya bisa diproduksi oleh makhluk hidup, dan mereka sudah menemukan beberapa petunjuk. Sebagai contoh, mereka mendeteksi tanda-tanda adanya bahan kimia semacam itu di sebuah planet yang disebut K2-18b. Jarak planet ini 120 tahun cahaya, yang merupakan jarak yang cukup dekat dalam skala ruang angkasa. Planet ini berada di zona Goldilocks, yaitu zona di sekeliling bintang di mana temperaturnya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair. Planet ini mengitari bintang Katai Merah, tipe bintang terkecil yang pernah ada. Bintang-bintang semacam itu sedikit lebih redup daripada matahari. Diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk memeriksa apakah petunjuk-petunjuk kehidupan ini nyata. Jika ya, berarti kehidupan jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Tapi, kalaupun tidak, masih ada 10 planet Goldilocks lainnya yang ada dalam daftar untuk dipelajari. Teleskop luar angkasa James Webb adalah alat yang sangat keren, tapi memiliki keterbatasan. Teleskop ini tidak bisa mendeteksi planet-planet kecil yang mirip bumi karena ukurannya. Untuk mengatasinya, NASA berencana untuk meluncurkan alat lain, teleskop survei inframerah bidang lebar. Teleskop ini akan lebih baik lagi dalam mendeteksi planet-planet seperti itu dan bahan kimia yang berhubungan dengan kehidupan. Dan juga ada proyek SETI. SETI adalah singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berburu makhluk luar angkasa sejak tahun 80-an. Mereka juga percaya bahwa kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Belum lama ini, mereka memulai sebuah proyek yang sangat besar dan keren. Proyek ini dinamakan COSMIC dan menggunakan serangkaian teleskop radio di New Mexico. Kalian mungkin pernah melihatnya di film Contact. COSMIC memungkinkan para ilmuwan untuk mendengarkan ratusan ribu, bahkan jutaan sistem bintang pada waktu yang sama. Teleskop-teleskop ini mengamati langit dan memeriksa data secara langsung. Jika ada sinyal yang menarik, para ilmuwan bisa langsung memeriksanya tanpa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sinyal-sinyal itu sendiri sering kali muncul secara tiba-tiba dan singkat.
Tapi, kosmik bisa mendeteksi sinyal-sinyal terpendek yang berlangsung dalam hitungan nanodetik. Kosmik juga dapat membantu penelitian lain, seperti mempelajari semburan radio cepat yang misterius dan tidak dapat dijelaskan atau bahkan materi gelap. Ini adalah alat terbesar dan paling kuat untuk mencari kehidupan di luar bumi yang pernah kita ciptakan. Tapi, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja. Kenapa kita tidak mencari tahu sendiri? NASA telah mengirimkan beberapa sinyal ke luar angkasa. Pada tahun 2000, Deep Space Network mengirimkan sinyal ke satelit Pioneer 10. Tapi ada rintangan yang menghalangi. Sebuah bintang katai putih yang jaraknya 27 tahun cahaya dari bumi. Jika ada planet di sekeliling bintang itu, mungkin sinyal juga sampai ke sana. Jika ada spesies cerdas di sana, kita bisa menerima balasannya di tahun 2029. DSN terus mengirimkan transmisi yang kuat ke luar angkasa. Sinyal-sinyal ini akan bertemu dengan 222 bintang dalam 3 abad ke depan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menerima balasan dari suatu tempat yang jauh. Tapi kenapa kita belum menerima jawaban? Ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta. Masing-masing memiliki sekitar 100 miliar bintang. Jika 1% saja dari bintang-bintang itu memiliki satu planet, maka masih ada 200 kuintilion planet yang mungkin. Dan kita bisa mengerucutkannya lebih jauh lagi. Jika kemungkinan planet-planet itu memiliki kehidupan adalah 1:1 triliun, maka masih ada beberapa ratus ribu planet. Jadi, di mana semuanya? Ini adalah pertanyaan terkenal yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Kemungkinan pertama tidak terlalu menakutkan. Ada kemungkinan alam semesta penuh dengan kehidupan, tapi kehidupan ini tidak cerdas dalam pengertian tradisional kita. Beberapa planet mungkin memiliki mikroba, burung atau dinosaurus luar angkasa. Hal ini disebut dengan teori Great Filter. Teori ini menyatakan bahwa ada filter tertentu yang harus diatasi oleh kehidupan untuk menjadi cerdas, dan mungkin spesies lain belum mampu mengatasinya. Coba pikirkan, kehidupan di bumi dimulai di lautan, kemudian merangkak ke daratan, beraneka ragam dalam berbagai bentuk. Punah dalam peristiwa besar sebanyak 5 kali, berevolusi lagi, dan akhirnya menjadi manusia. Kita membangun masyarakat, mengembangkan perawatan kesehatan, dan baru kemudian mulai mencari kehidupan lain. Ada ide lain yang disebut hipotesis Gaian bottleneck, yang pada dasarnya menunjukkan hal yang sama. Meskipun mungkin tidak terlalu sulit bagi kehidupan dasar untuk memulai, sangat sulit bagi kehidupan tersebut untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Venus mungkin juga memiliki lautan dan kondisi yang mirip bumi, tapi ada yang tidak beres. Lautan di Venus mendidih karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Sekarang, Venus menjadi steril. Mars juga pernah memiliki air cair di permukaannya, dan bulan serta Merkurius memiliki atmosfer yang tebal untuk waktu yang singkat. Sementara itu, Bumi telah memiliki air cair di permukaannya selama hampir seluruh keberadaannya. Sangat langka dan luar biasa bagi sebuah planet untuk mempertahankan suhu dari 0 hingga 100 derajat Celcius selama jutaan tahun. Jadi, mungkin adalah suatu kesalahan untuk mencari kehidupan cerdas, terutama yang menggunakan teknologi yang sama dengan kita. Bagaimanapun juga, kehidupan cerdas berevolusi dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Disitulah juga letak peran persamaan Drake. Ini adalah rumus yang memberi kita kesempatan untuk menghitung potensi kehidupan yang cerdas di sebuah planet. Untuk menghitung hasilnya, kita perlu mengetahui beberapa variabel. Berapa banyak bintang yang ada? Berapa banyak bintang yang memiliki planet? Kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan, dan seterusnya. Sayangnya, kita belum mengetahui angka-angka ini dan hasilnya mungkin tidak signifikan. Tapi, mari kita asumsikan bahwa setidaknya ada satu spesies cerdas lainnya. Kenapa kita belum bertemu? Mungkin ada banyak alasan. Mungkin mereka tidak menganggap kita cukup menarik, atau mungkin masalahnya ada pada kita. Mungkin kita terus kehilangan sinyal mereka, atau mungkin kita melewatkan seluruh spesies itu sendiri. Alam semesta ini sangat besar dan kuno. Usianya lebih dari 14 miliar tahun. Jika kita memadatkan seluruh sejarah evolusi bumi ke dalam waktu 24 jam sehari, kehidupan itu sendiri
dimulai pada pukul 4 pagi. Dinosaurus punah pada pukul 11 malam. Makhluk mirip manusia muncul 2 menit sebelum tengah malam. Dalam analogi ini, manusia baru ada selama 77 detik, dan teknologi kita yang mampu mendeteksi kehidupan di luar bumi bahkan lebih baru lagi, kurang dari 1 detik. Dengan jarak dan rentang waktu yang begitu jauh, kemungkinan kita hidup di waktu yang sama dengan peradaban lain sangatlah kecil. Jika peradaban mereka hanya bertahan beberapa milenium, kita bisa dengan mudah melewatkan mereka sepenuhnya. Namun, bukan berarti kita harus berhenti mencari. Para ilmuwan khawatir bahwa sinyal radio bumi telah meredup seiring berjalannya waktu. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah satelit kita terus bertambah dan ini membuat planet kita lebih mudah dideteksi. Pada akhir dekade ini, kita bisa memiliki 100.000 satelit yang membuat bumi menjadi sangat terang dalam spektrum radio. Jika ada peradaban maju di luar sana, mereka akan dengan mudah menemukan kita bahkan dari jarak yang sangat jauh. Para astronom sangat optimis akan hal itu. Ada kemungkinan besar mereka akan menemukan makhluk luar angkasa selagi kamu dan aku masih ada. Malam ini cerah dan kamu keluar melihat bintang. Bima Sakti sendiri tampak sangat besar. Kamu memeriksa ponselmu dan menemukan bahwa galaksi tempat kamu berada saat ini memiliki lebar 100.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, 1 tahun cahaya aja udah jauh banget. Dibutuhkan 4,2 tahun cahaya untuk pergi dari bumi ke Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan planet kita selain matahari. Jadi, 100.000 tahun cahaya itu jauh dari yang bisa dipahami oleh manusia biasa, dan itu baru 1 galaksi. Masih banyak lagi galaksi lain di luar sana. Nah, dari data ini, tampaknya sangat tidak mungkin kalau kita adalah satu-satunya bentuk kehidupan yang ada, kan? Tapi kenapa kita belum pernah menemukan bentuk kehidupan lain sejauh ini? Mari kita luruskan satu hal, kehidupan di luar bumi nggak selalu berarti tentang makhluk hijau. Bisa juga berarti mikroorganisme, bakteri, dan tanaman yang dapat ditemukan di planet lain. Sebenarnya ada spektrum besar kemungkinan kehidupan di planet lain, dan dengan mempertimbangkan bahwa ada 50 miliar planet di Bima Sakti, sangat kecil kemungkinannya cuma ada kita di alam semesta yang luas ini. Seperti apa kehidupan di planet lain? Inilah yang telah kita cari tahu selama bertahun-tahun. Yuk coba pikirkan bareng-bareng. Sebuah planet mungkin tidak memiliki kehidupan saat ini, tapi bisa jadi planet itu memiliki jejak-jejak bahan organik atau fosil yang berarti ada makhluk hidup yang pernah hidup di sana. Bisa juga ada planet di luar sana yang memiliki kehidupan dengan biokimia kompleks yang berarti planet itu bisa memiliki fauna seperti yang kita miliki di bumi, meski mungkin nggak sama. NASA menciptakan ilmu khusus yang didedikasikan untuk mempelajari bentuk-bentuk kehidupan di luar bumi. Ilmu ini disebut astrobiologi. Sejak badan antariksa ini didirikan pada tahun 1958, tidak butuh waktu lama untuk memulai mencari kehidupan di luar bumi. Mereka segera menyusun rencana aksi. Pertama, mereka perlu memahami bagaimana kehidupan di bumi terbentuk, dan kedua, bagaimana kehidupan bisa terbentuk di planet lain. Kali pertama NASA mencoba mencari kehidupan di luar angkasa adalah pada tahun 1976. Pendarat Viking meluncur ke luar angkasa menuju Mars dan ada harapan besar bahwa manusia akan menemukan bukti pertama adanya kehidupan di luar bumi. Sayangnya pendarat itu kembali dengan gambar-gambar planet yang tampak tandus dan suram dan para ilmuwan sangat kecewa. Kesimpulan ilmiah mengenai apakah kehidupan bisa dideteksi di sana masih membingungkan. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu cari untuk bisa menemukannya, kan? Kegagalan misi Viking telah memicu perdebatan hangat di antara para ilmuwan NASA untuk mendefinisikan apa arti kehidupan yang sebenarnya. Dan itu juga menarik perhatian mereka pada sebuah detail kecil tapi sangat penting. Wahana antariksa yang berangkat dari bumi biasanya mengangkut mikroorganisme dan bakteri secara nggak sengaja karena bakteri-bakteri tersebut menempel pada wahana itu. Ternyata bakteri-bakteri ini bisa mencemari sampel yang diambil para ilmuwan, jadi mereka perlu mempertimbangkan hal ini. Semua ini membuat ekspedisi Mars mundur dari rencana jangka pendek NASA. Muncullah pertanyaan baru yang menjadi prioritas utama.
Apa saja jenis dan tahapan kehidupan yang bisa diidentifikasi oleh program antariksa? Para ilmuwan mungkin pernah menemukan kehidupan di planet lain, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasinya sebagai kehidupan. Itulah sebabnya NASA mulai mempelajari planet kita sendiri dengan lebih baik. Mereka mempelajari segalanya, mulai dari bentuk kehidupan purba yang hidup miliaran tahun lalu, hingga makhluk hidup yang berkeliaran di planet kita saat ini. Mereka paham bahwa pencarian harus dilakukan ke dalam dan juga keluar. Mari kita lihat perkembangan kehidupan di bumi sejak awal. Bayangkan bahwa perkembangan ini diwakili sebagai sebuah tangga dan setiap tahap perkembangannya adalah anak tangga yang lebih besar. Pertama, kita akan melihat kimia dasar, sebuah elemen kimia lepas seperti yang kita lihat dalam tabel periodik. Namun, elemen ini perlu menyusun dirinya sendiri ke struktur yang lebih kompleks untuk dapat mereplikasi diri, berubah, dan berevolusi. Hal ini akan terjadi pada anak tangga kedua, di mana kita mulai melihat pembentukan organisme mikroskopis. Di anak tangga ketiga, sel-sel ini bergabung menjadi makhluk multiseluler yang memungkinkan adanya kompleksitas dan variasi yang lebih banyak. Anak tangga di atas menghasilkan spesies yang dapat berevolusi dengan otak besar, memungkinkan penggunaan alat, budaya, dan pengetahuan bersama. Disitulah manusia berada. Melihat tangga ini, orang mungkin bertanya, jadi apa yang dibutuhkan organisme multiseluler untuk berevolusi menjadi manusia yang sempurna? Inilah yang disebut dengan filter besar. Ini adalah lompatan evolusi besar yang membutuhkan banyak usaha dan kondisi lingkungan yang sempurna untuk mewujudkannya. Dan mengingat bahwa kita belum pernah mendengar tentang peradaban lain di luar sana, mungkin cuma kita yang mampu melakukan lompatan ini. Lagi pula, seberapa besar kemungkinan kita bisa menemukan kehidupan di luar bumi yang mirip dengan kita? Hal ini bergantung pada seberapa banyak planet yang ada di luar sana di zona Goldilocks bintangnya, yaitu area di sekeliling bintang di mana air bisa berwujud cair. Dan karena bintang-bintang ini memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk, maka zona ini berbeda bagi setiap sistem bintang. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria yang kita tahu untuk bisa mengetahui adanya kehidupan. Kita biasanya mencari 3 hal untuk mendeteksi kehidupan: air dalam bentuk cair, metana, dan oksigen. Air memungkinkan komponen-komponen kimiawi bercampur dan bergabung membentuk makhluk multiseluler. Metana dihasilkan dari proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri, dan oksigen adalah produk sampingan dari respirasi tanaman. Ini adalah beberapa tanda yang diprogram untuk dicari oleh teleskop James Webb. Teleskop James Webb memiliki tujuan ambisius yang dapat merevolusi ilmu pengetahuan antariksa. Prioritas utamanya adalah mendeteksi bentuk-bentuk kehidupan dengan mempelajari galaksi-galaksi kecil yang mengorbit Bima Sakti. Teleskop ini juga akan mencari bintang-bintang tertua di alam semesta dan mencoba mengumpulkan data tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Luar biasa ya! NASA bertaruh pada 2 variabel dengan teleskop baru ini. Pemindaian menyeluruh terhadap apa yang disebut eksoplanet alias planet dari luar tata surya, dan pencarian ekstremofil, jenis kehidupan yang menyukai lingkungan ekstrem. Ekstremofil pertama kali ditemukan di bumi pada tahun 1960-an, ditemukan di dasar laut di dekat Kepulauan Galapagos. Para ilmuwan menemukan mikroorganisme yang hidup di dekat ventilasi hidrotermal yang tersebar di dasar laut di bagian dunia tersebut. Berkembang pesat di tempat-tempat seperti ini dengan suhu ekstrem lebih dari 370 derajat Celcius membutuhkan ketangguhan yang serius. Bayangin aja panasnya. Penemuan ini merupakan titik balik bagi bidang astrobiologi karena para ilmuwan memahami bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kondisi yang sangat keras, mirip dengan atmosfer yang ada di beberapa eksoplanet. Tapi kehidupan mungkin saja muncul di lingkungan kita sendiri kalau kita cukup beruntung. Dipandu oleh moto ikuti air mengalir, NASA meluncurkan 2 misi penting di dalam tata surya kita yang dapat berkontribusi besar dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kamu ingat Jupiter kan? Planet gas raksasa yang punya bulan bernama Europa. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan kalau Europa memiliki lautan yang tersembunyi di balik lapisan kerak es. Dan masih ada lagi, menurut penelitian, air di Europa itu asin sama seperti air yang ada di bumi.
Europa adalah pesaing besar untuk mendeteksi kehidupan, tapi misi Europa Clipper tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hal ini. Sebaliknya, Europa Clipper akan mengorbit bulan itu dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kondisi atmosfernya. Misi lain yang juga akan mengorbit bulan adalah Dragonfly, sebuah octocopter yang akan menjelajahi bulan Saturnus, Titan. Peluncurannya diprogram untuk tahun 2027 dan baru akan tiba di orbit Titan sekitar tahun 2034. Wahana ini akan mengambil sampel dan memeriksa serangkaian lokasi yang menjanjikan di sekitar bulan es Saturnus dan siapa tahu bisa menemukan informasi baru mengenai kehidupan ekstraterestrial. Kita lihat aja bagaimana nanti, tapi menurutku sih kita udah selangkah lagi menuju penemuan besar.